Di dalam sebuah penjara yang masih terlihat ada noda merah serta bekas luka pada punggung tangannya, pertanda si penghuni alias seorang pria tua bernama Gary Fernandez tak pernah berhenti berlatih tinju yang sudah menjadi jalan hidupnya, dan hari ini merupakan hari kebebasannya atas dosa besar yang ia lakukan di masa lalu. Gary pun dijemput dan disambut dengan sukacita oleh putra keduanya yang bernama Monty, dan ia saat ini juga mengikuti jejak masa lalu sang ayah sebagai petarung jalanan ilegal. Lalu Gary menanyakan tentang ketidakhadirannya putra pertama yang membuat Monty sedikit merasa kesal karena selalu merasa tak dianggap dan selalu dinomorduakan. David ne? मैं काफी नहीं तेरे को. Kembali pulang ke rumah setelah 20 tahun lamanya, Gary mengingat kembali kenangan bersama istrinya yang telah tiada, sehingga membuat Gary menangis begitu hebat serta larut dalam penyesalan terbesar yang belum kita ketahui. Kita pun diperkenalkan dengan David, putra pertama Gary yang saat ini telah mempunyai seorang anak bernama Popo dan istri cantiknya bernama Jenny. David sendiri merupakan seorang guru fisika pada sebuah sekolah, dan alih-alih bertanya tentang pelajaran yang dijelaskan, para murid justru bertanya tentang kisah di balik banyaknya tato pada tubuh David. प्लीज हम आपके टैटू देख सकते हैं क्या? Sepulangnya mengajar, David pun kini tengah berada di sebuah bank untuk kembali melakukan pinjaman, namun hal itu ditolak padahal David sangat membutuhkannya untuk pengobatan ginjal putrinya yang telah rusak. Maka David terpaksa kembali turun ke jalanan dan kembali bertarung seperti dulu lagi untuk mencari uang secara instan. Di sisi yang berbeda, pada sebuah arena pertarungan bawah tanah tampak seorang promotor bernama Peter Priganza, dan beliau ini layaknya seperti Paris Fernandez atau Rudy Goldenboy yang turun langsung ke bawah mencari petarung daerah, dan kebetulan Monty serta ayahnya juga berada di sana. Maka kesempatan ini pun tidak akan disia-siakan agar Peter mau merekrutnya. Tidak sesuai dengan ekspektasi, Monty pun dibuat tertidur di arena. Maka Peter tentunya merekrut Mustafa yang menjadi pemenang, lalu memberikan kontrak kepada pelatihnya yakni Pasha. Dan akan hal tersebut, Gary Nan sebagai legenda di arena yang telah diketahui oleh banyak orang pun merasa malu dengan penampilan Monty yang bertarung layaknya badut. Maka Gary memberikan nasihat kepada anaknya dengan menjauhi Homer karena Gary dahulu telah hancur gara-gara minuman tersebut, dan Gary meminta agar mengeluarkan seluruh amarah pada setiap pertandingan lalu ditutup dengan tak sengaja membandingkan Monty dengan David, sehingga kembali membuat Monty sangat begitu kesal. Stamina, strength. डेविड जैसा कभी नहीं बन सकता. David yang telah tiba di rumah pun berusaha menutupi luka di wajahnya karena meskipun ia sangar di luar, namun sejatinya istri tetaplah sang raja di rumah, dan David berjanji tak akan mengulangi lagi ke depannya. ये मत करो डेविड प्लीज. तंग 3 घंटे में. तो हम कुछ सलूशन निकाल लेंगे. Gosip tentang David yang merupakan guru mereka mempunyai background sebagai petarung pun telah tersebar di sekolah, sehingga Bapak Capsek yang bernama Kawurian Baskara itu pun terpaksa memecat David dengan berat hati karena keputusan ini merupakan keputusan dari para wali murid.
Cobaan hidup pun semakin berat tatkala David diberitahu oleh dokter bahwa kondisi ginjal anaknya semakin melemah yang membutuhkan pengobatan secepatnya dengan biaya yang tidak sedikit. Dan ketika David akan masuk ke dalam rumahnya pun, Gary sang ayah datang untuk meminta maaf atas perbuatan masa lalunya. Namun jangankan memaafkan, untuk bertemu saja sudah tak boleh, apalagi menyanyi bersama bagai hari lalu. Sehingga David yang sangat membenci ayahnya pun mendorong Gary hingga terjatuh. Maka terjadilah keributan antara David dan Monty, adiknya yang tak menerima sang ayah nan sangat dicintai telah dihinakan oleh David, abangnya sendiri. मेरा granddaughter. Maria Fernandez. मारिया का नाम दिया तूने उसको? कभी तो माफ करेगा ना? नहीं 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 हाथ कैसे लगा? चलो जाओ ऐसे लेकिन आशियो सॉरी डेविड नहीं मूर्ति चल. Keesokan malamnya Monty yang baru saja pulang ke rumah pun dikejutkan dengan sang ayah yang tampak melampiaskan amarahnya atas rasa penyesalan pada masa lalu sembari terus meratap, menangis, menghibah dan larut dalam kesedihan karena David, anak pertamanya, telah sangat membencinya. डॉक्टर को तेरा नाम दिया. Disinilah kita diperlihatkan dengan masa lalu Gary yang datang ke rumah membawa seorang anak, dan anak itu adalah Monty kecil. Dan Monty merupakan anak dari hasil perselingkuhan Gary dengan wanita lain. Namun Maria selaku istri sah dari Gary serta ibu kandung dari David pun perlahan mulai menganggap Monty sebagai anaknya sendiri. Begitupun dengan David yang juga sangat menyayangi serta selalu membela Monty kapanpun dan dimanapun. Namun David dari kecil, ia sudah tak menyukai ayahnya dikarenakan terus melukai hati ibunya dengan mabuk sepanjang malam. Sedangkan Monty justru mengidolakan bahkan meniru ayahnya yang membuat David selalu memberikan nasihat agar Monty dapat menjauhi Homer. Dan singkat cerita, ketika mereka mulai memasuki usia remaja, David pun kini mulai mentato dirinya, pertanda ia telah mencari penghasilan sebagai petarung jalanan. Dan hingga suatu ketika mereka sedang merayakan ulang tahun Monty, Gary datang dengan kondisi mabuk seperti biasa lalu meminta maaf. Namun salahnya ia mengucapkan nama selingkuhannya alias nama ibu Monty, sehingga Maria yang sabar selama ini pun sudah tak tahan lagi. Terlebih Gary mengucapkan nama itu di depan anak-anak sehingga terjadilah pertengkaran yang berujung tewasnya Maria di malam itu akibat tamparan Gary hingga terbentur keras pada dinding yang menjadikan David telah kehilangan sosok ibu yang sangat menyayanginya. Lalu David pun mulai menyalahkan Monty yang telah masuk ke dalam dunianya. Akibat perbuatan itulah Gary pun dijatuhi hukuman penjara. Pada malam berikutnya Gary pun menyusul Monty ke arena pertandingan dan ia memarahi Pasha dikarenakan memberi kembali Mustafa sebagai lawan Monty nan tak sepadan. Namun Pasha menjelaskan bahwa Monty sendirilah yang memilih Mustafa sebagai lawannya, dan yang terjadi adalah Monty pun mengatakan kepada sang ayah bahwa ia telah menuruti nasihat Gary bahwa harus melepaskan seluruh amarah di arena, dan amarah itu pun berkiblat kepada David sehingga membuat Gary terdiam. Sedangkan untuk Pasha yang telah kehilangan Mustafa akibat telah masuk ke dalam rumah sakit pun, maka David yang kebetulan mendatangi Pasha, promotor lamanya, pun meminta untuk menggantikan posisi Mustafa. Namun David pun ditolak karena David sudah tak muda lagi, telah uzur, memiliki keluarga. Maka David bersedia menunjukkan persepsi umur hanyalah angka dengan melawan petarung terbaik yang dimiliki oleh Pasha.
Keesokan harinya telepon rumah David pun berbunyi dan panggilan itu berasal dari Pasya yang penuh semangat memberitahukan bahwa David telah disetujui untuk ikut bertanding pada event Right to Fight. Namun Jenny yang merasa tak sanggup lagi menasihati suaminya itu pun kini justru berbalik mendukung, mengikhlaskan dan berharap jalan yang dipilih David merupakan jalan yang lurus, jalan yang diberi nikmat dan bukan jalan yang dimurkai dan bukan pula jalan yang sesat. Al-Quran Surat Al-Fatihah ayat 6 dan 7. Begitupun dengan pelatih Monty yang mendatangi Peter Priganza untuk memperlihatkan video keganasan petarungnya pun. Monty juga telah diizinkan untuk ikut ke dalam event Right to Fight. Bahkan Peter menaruh harapan besar kepada Monty untuk dapat mengalahkan lawan dari kancah internasional, dan Peter menyuruh pelatih Monty untuk mengupload di saluran YouTube tentang video brutal pertarungan Monty, dan video itu sangat cepat sekali viralnya, berbeda dengan video saya yang tak juga viral-viral. Baik Monty begitupun juga David, tampak kini mereka berlatih dengan sungguh-sungguh di tempat yang berbeda. Sementara itu, seluruh pemain yang diikut sertakan tidak mengetahui siapa saja petarung yang turun ke arena karena Peter masih merahasiakan identitas seluruh pemain agar televisi terus menggoreng event Right to Fight yang semakin membuat masyarakat penasaran. Tibalah hari yang ditunggu-tunggu, yakni pengumuman daftar petarung yang akan mengikuti pertandingan brutal. Tanpa adanya aturan kesamaan berat badan, maka dipastikan akan ada perbedaan dari kekuatan pukulan, daya tahan tubuh, serta besarnya risiko cedera. Ditambah lagi, pertandingan ini diikuti oleh 10 orang petarung dari negara yang berbeda dengan keahlian yang tentunya juga berbeda. Dikarenakan pertandingan ini merupakan debut pertamanya dalam tingkat internasional, Monty tentunya sangat gugup dan akan menghilangkannya dengan Homar, dan hal itu pun seketika langsung dihentikan oleh sang ayah lalu memberikan mukadimah singkat penuh semangat yang mengembalikan kepercayaan diri Monty. हमारे जाने में क्या बोल रहे हो? तेरे को फाइट करने का है ना? Starts in 5 minutes. Yeah. Thanks. Right. You gotta fight, man. Right to Fight India presents Fernandez. This is the moment. क्योंकि ये है आज तालियां गूंजेंगी सबसे बड़े विलन के लिए। इंटरनेशनल अरीना पे ये मॉन्टी का डेब्यू। आज तक किसी भी फॉर्म पर अपनी मां का नाम और ना ही कोई मीडिया इंटरव्यू। Gama yang merupakan pegulat peraih Olimpiade pun menjadi pembuka pertandingan dengan akan melawan Monty, sehingga dukungan itu tertuju kepada Gama yang sudah jelas jam terbang dan prestasinya. Tapi yang terjadi adalah R2F की पहली फाइट से hate the right to win. Big fighter, are you ready? The bull has been flagged. What just happened? ये पहली ललकार। giliran David lah yang kini akan masuk ke arena gelanggang, namun ia menghubungi putrinya terlebih dahulu untuk meminta doa serta dukungan. Lalu sesaat kemudian Gary berusaha masuk ke arena pemain lain hanya untuk mendoakan anaknya David, meski David tidak memberikan respon atas niat tulus sang ayah. अगर डेविड यहाँ तक पहुँचे MMA फाइट्स
आवाज David yang merupakan pemain tertua ditambah dengan tampang yang tak ada sangar-sangarnya itu pun menjadi bahan cemooh bagi komentator dengan panggilan si guru cupu, namun para murid beserta Pak Kepsek dan tentunya sang istri di rumah merupakan garda terdepan yang memberi dukungan, namun hal berbeda begitu tampak kepada Roni dari Brazil yang pernah menjuarai boxing kelas berat, maka bisa dipastikan si guru cupu David akan sangat kesulitan menghadapi Roni yang penuh pengalaman. चढ़ाने का टाइम आ गया डेविड पंजा खसती है डेविड पे ये क्लास ज्यादा लंबी नहीं चलने वाली बस this is it lovely Diselamatkan oleh bel penutup pertandingan atas kuncian mematikan dari Roni, David secara terus-menerus disemangati dan diingati tentang anaknya oleh Pasha itu pun masuk dengan tatapan serius dan akan menunjukkan siapa dia sebenarnya. just gave Ronnie an uppercut lesson सिखा रहा है Berhasil mengalahkan juara boxing dengan kemenangan KO membuat penonton serta komentator mulai bertanya-tanya tentang siapa aslinya guru cupu ini, sementara para murid di rumah merayakan kemenangan David. Begitupun juga dengan Bapak Kepsek serta Gary juga bersyukur atas kemenangan anaknya. Sementara sang istri di rumah jangankan untuk menonton David di televisi, untuk membuka pesan SMS David saja hampir ia tak berani, namun ketika ia mengetahui suaminya selamat dan menang, seketika membuat Jenny melompat kegirangan. Dua dari 10 petarung pun telah gugur, maka kini giliran sang mega bintang Luka dari Jermanlah yang bertanding melawan Khalid, dan benar saja tanpa banyak omon-omon Luka mampu mengalahkan Khalid hanya dalam waktu 30 detik. Begitupun dengan pertandingan berikutnya yang menampilkan Hammer dari sebuah penjara yang ada di Italia. Hammer membuktikan bahwa namanya sesuai dengan pukulan tangan yang keras seperti palu, sehingga lawannya pun dibuat KO pada ronde pertama. Italy Gate Ronaldinho who duck it Selanjutnya Monty pun kembali bertanding menghadapi Potter, dan entah apa yang merasukinya sehingga menjadikan Monty bak mesin pemusnah yang menghabiskan lawan hanya dalam 10 detik saja. Bahkan ia langsung keluar arena tanpa merayakan kemenangannya. Berbeda dengan abangnya yakni David, ia selalu saja memasang wajah cupunya ketika menaiki gelanggang yang membuat penonton mempercayai kemenangannya tempo hari hanyalah sebuah keberuntungan. Terlebih lagi, lawannya saat ini merupakan seorang ahli kungfu titisan langsung dari Wong Pai Hung. Terbukti David pun tak bisa berbuat banyak ketika Tenzin lawannya menggempur dengan serangan ulti badang level maksimal sehingga membuat sang ayah sangat khawatir. Begitupun dengan Jenny istrinya. Namun beruntung David kembali diselamatkan oleh bel penutup ronde pertama. Pada ronde kedua pun David masih bernasib sama dan hanya bisa menahan serangan dengan sifat sobirin yang ia punya. Namun David pada ronde ketiga, strategi David dari awal pun berhasil, yakni hanya bertahan sekuat mungkin karena ia tahu lawannya merupakan seorang anak muda yang mengedepankan cara bertarung agresif tanpa memikirkan stamina, sehingga David dipuji oleh komentator tentang IQ bertandingnya dan kembali memenangkan
memenangkan laga dengan membuat Wong Fei Hung tertidur di arena. दोनों का गुस्सा तेज तेज बहुत फाइटर्स आए और नहीं Did you hear that? फाइट कर फाइट ये टूर्नामेंट और भी डेंजरस अब तो मुझे भी लगने लगा Tersisa hanya 4 petarung yang artinya pertandingan kini telah memasuki babak semifinal dan Monty dihadapkan dengan sang mega bintang dari Jerman yakni Luka dan tampak dari serangan atau strategi yang Monty lakukan semuanya tak berarti apa-apa bagi Luka. Clutch challenge. He claims कि वो मोंटी को Terlalu cepat merayakan kemenangan, Monty pun memanfaatkan kelengahan Luka lalu melepaskan pukulan yang sangat keras serta terukur, maka terjadilah pertandingan memperebutkan posisi final pun kini telah menjadi giliran si guru cupu David melawan petarung dari Italia yakni Hammer. Dan pada pertandingan semifinal ini, sang istri telah berani untuk hadir memberikan dukungan serta Gary juga mendekat ke arena untuk mendampingi anaknya meski David tentunya tak menyukai dengan kehadiran Gary. Hammer yang terkenal dengan kelincahan teknik bertarung negeri barat pun cukup membuat David kebingungan tak tahu harus melakukan apa sehingga Gary sang ayah dengan sejuta pengalaman bertarungnya menuntun David dengan teriakan dari luar arena sehingga David tahu kapan harus bertahan dan tahu kapan harus menyerang dan hal yang dilakukan oleh Gary itu pun membuat Hammer naik pitam lalu menendang tubuh tua Gary hingga tersungkur dan disinilah sebenci dan semarah apapun David kepada sang ayah namun jauh di dalam lubuk hatinya David tak bisa menerima sang ayah dihinakan hingga meninggalkan arena dengan air mata. Maka celakalah bagi Hammer yang telah membangunkan seorang monster yang telah membangkitkan jiwa buas nan penuh luka sehingga David mulai menunjukkan kemarahan itu tanpa belas kasihan, bahkan wasit pun tak dapat menghentikannya dan akan hal tersebut membuat air mata Gary keluar semakin deras karena ia tersadar bahwa anaknya masih sangat menyayanginya. Kebahagiaan Gary itu pun tak berlangsung lama tatkala ia mendengar pemberitahuan dari komentator bahwa pada pertandingan final Monty versus David alias kedua anaknya lah yang akan saling menghabisi. Maka Monty mengatakan dengan suara bergetar bahwa ia telah lama menunggu momen ini dan meminta Gary untuk mengkhawatirkan David dan bukan dirinya. वही करना बनता है डैड। Asisten dari Peter Berganza pun memberitahukan kepada komentator untuk diumumkan bahwasanya pada pertandingan final ini ternyata Monty dan David merupakan saudara yang dibesarkan dengan perselisihan keluarga sehingga komentator semakin berfire-fire mengatakan jika partai final ini merupakan ajang balas dendam dan akan menjadi momok menakutkan yang membuat Gary tak sanggup melihat kedua putranya yang akan saling melepaskan amarah kebencian. Maka Gary memilih untuk meninggalkan arena dengan air mata yang mengalir. फतेह और शिकस्त के बीच
Prediksi itu pun benar tatkala Monty pada ronde pertama melepaskan seluruh kebencian yang tersimpan dan menjadikan David bak ibarat samsak hidup hingga menggeser rahangnya bahkan ketika bel penutup ronde dibunyikan. Akan tetapi Monty masih saja terus meluapkan amarahnya. अरे चल रे बाबा वो पूरी कुव्वत से हरा जैसा कि अपने को मांगता था। Pasya yang mengetahui bahwa David jauh lebih unggul dalam teknik bawah, stamina serta IQ dalam bertanding pun meminta kepada David untuk mengeluarkan semua itu dan meminta untuk melepaskan pintu penghalang yaitu ikatan persaudaraan. Pada ronde kedua, David pun mulai menunjukkan bahwa ia bukan berada di kelasnya Monty. Namun David tak sanggup untuk melayangkan pukulan padahal kesempatan itu datang berkali-kali sehingga hal ini menjadi bukti bahwa David sejatinya masih sangat menyayangi adiknya. Pada ronde ketiga pun masih berlaku sama tatkala David bisa saja mematahkan tangan Monty, bahkan melakukan knockout melalui kuncian leher yang mematikan. Namun David justru teringat dengan masa lalu ketika ia bermain dan memeluk adiknya sehingga lepaslah kuncian itu. Lalu berbalik Monty menyerang David dan hal yang sama juga berlaku kepada Monty yang teringat dengan masa indah bersama abangnya. Dan di sini hanya badan mereka saja yang bertarung, namun hati dan pikiran mereka justru menunjukkan kerinduan yang dalam. Dan karena ketidakadaannya sinkron antara jiwa dan raga tersebut membuat David tanpa sadar melakukan kuncian yang membuat bahu Monty kini telah patah dan David sangat menyesali apa yang telah ia perbuat. मेरा बच्चे क्या कर रहे हैं? मैंने उसकी शोल्डर तोड़ दिया। Sang ayah yang mendengar hal tersebut dari speaker stadion pun berlari masuk ke dalam arena lalu memohon maaf kepada David dan meminta tangannya saja yang dipatahkan. Monty yang melihat ayahnya menghibah pun tak terima dan tetap memilih melanjutkan pertandingan meski kondisinya sangat memprihatinkan. Memasuki ronde keempat, David pun melihat Monty sebagai adik kecil yang dulu sangat ia sayangi berdiri dengan senyuman sehingga David menjulurkan tangan untuk merangkul adiknya. Namun Monty dengan sisa tenaganya terus melayangkan pukulan sehingga David yang refleks pun terus membuat adiknya kesakitan sehingga membuat air mata penonton berjatuhan. Lalu David pun sengaja melakukan kuncian bawah lalu meminta Monty untuk segera menyerah agar tak memperburuk kondisinya. Namun tidak bagi Monty. Ia terus mempersilahkan David untuk terus menyakitinya sesuka hati karena kau begitu sangat egois. Kau hanya memikirkan dirimu sendiri. Kau tidak pernah mengerti bagaimana perasaanku setelah kejadian di hari itu dan bagaimana engkau bisa lupa bahwa ibumu juga merupakan ibuku. Dan perkataan Monty tersebut akhirnya membuat David tersadar. Lalu ia pun meminta maaf dengan tulus disertai dengan derasnya air mata sehingga barulah Monty mau untuk menyerah karena ia hanya ingin mendengar kata maaf dari saudara yang sangat ia cintai. Pesan dan pelajaran yang dapat kita ambil pada film ini ialah David tumbuh dengan kemarahan, Monty tumbuh dengan kehilangan, dan takdir membuat mereka saling menyalahkan. Padahal kenyataannya yang terluka tidak selayaknya saling melukai dan yang kehilangan tidak seharusnya saling menjatuhkan. Dan ketahuilah, pertengkaran di dalam keluarga itu wajar, tapi jangan biarkan ia menjadi warisan karena amarah itu seperti api kecil di dalam dapur dan
dan jika ia tidak dipadamkan, ia akan membakar rumah, mimpi, cinta dan semuanya. Karena sejauh apapun kita tersesat, tempat kita kembali tetap satu, yaitu keluarga. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 22, dan hendaklah kita saling memaafkan dan saling berlapang dada. Serta Allah juga memperjelaskan bahwa pertengkaran itu suatu hal yang buruk di dalam surat Al-Anfal ayat 46, bahwa janganlah kalian saling berselisih karena akan membuat kalian menjadi lemah dan hilang kekuatan kalian. Saya James selaku karyawan dari Sinja Entertain mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman semua yang selalu support channel ini, dan semoga apa yang kita cita-citakan, kita idamkan, semuanya cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Pajero ya Allah, pajero ya Allah. Jangan lama-lama ya Allah.